لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, berlanjut itikaf kita untuk mengikuti kajian yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki kualitas amaliyah dan ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Semoga Allah ampuni dosa mereka dan rahmati mereka semua, terutama pengarang kitab ini Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwani. Dan insyaallah semua umatnya termasuk kita yang ada di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian hadis. Kita masih membaca Sunan Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwani, jilid pertama. Babnya bab ke-17, babul fadalah ulama'i wal hasu ala talibil ilmi. Jadi lanjutan dari bab yang kemarin, yaitu bab keutamaan para ulama dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Hadis nomor 220. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Bakrun ibnu Khalaf, hadatsana Abu Bisrin, hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an al-Zuhairi an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khaira yufaqahu fid din. Dari Abu Bakar ibnu Khalaf, dia mendapatkan hadis ini dari Abu Bisrin. Abu Bisrin mendapatkan hadis ini dari Abdul A'la. Abdul A'la mendapatkan hadis ini dari Ma'mar. Ma'mar mendapatkan hadis ini dari Zuhri. Zuhri mendapatkan hadis ini dari Sa'id ibnu Musayyab. Sa'id ibnu Musayyab mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah. Nah, kira-kira begitu ya. Ada sebuah hadis yang sangat singkat. Ini hadis sudah berkali-kali saya baca ya. Ketika kita bahas Sahih Muslim, saya pernah baca. Kita bahas Sahih Bukhari juga kita pernah baca. Man yuridullahu bihi khaira yufaqahu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, dia diberikan kepemahaman gitu ya, diberikan ilmu pengetahuan tentang agama. Tetapi Imam Bukhari menulis hadis ini dalam bab yang berbeda, dengan narasi matan yang lebih lengkap. Waktu itu Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitab Iman, babul Iman. Bunyi lengkapnya, man yuridullahu bihi khaira yufaqahu fid din. Wallahu ya'ti lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah wa la yaruddu wa la yadaru man khalfahum hatta ya'tiya amrullah. Itu di hadis Bukhari, bunyinya kalimatnya begitu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, maka Allah akan berikan dia ilmu pemahaman ilmu agama. Nah, lalu lanjutan hadis itu, wa innama wallahu ya'ti
la tazala hadhil ummah qaimatan ala amrillah. Demi Allah, kata Rasulullah, umat Islam itu tidak akan hancur selama dia berpegang teguh pada perintah Allah. La yarudu man khalfahum, tidak akan disesatkan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan umat Islam sampai datangnya hari kiamat, selama umat Islam berpegang teguh perintah Allah. Itu di Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim kalimatnya beda lagi. Kalimat lengkapnya, wa man taman yuridullahu bihi khaira yufaqqahu fid din. Fa'ataituhu an tayyibin nafsin fayubarakallahu lahu minhu. Wa man a'taituhu an mas'alatin wa syarratin kana alladhi ya'kulu wa la yasba'u. Kata Imam Muslim begini, barang siapa seseorang yang dikehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia kepemahaman ilmu agama. Dan barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seseorang, maka dia hidup dengan penuh keberkahan. Barang siapa yang hidupnya penuh dengan permasalahan dan kesulitan, dia seperti orang yang memakan tidak pernah merasa kenyang. Ya, para hadirin sekalian, itu 3 hadis dalam kitab hadis yang berbeda. Ini pelajaran ilmu hadis ya. Imam Muslim mendapatkan dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, sedangkan Ibnu Majah mendapatkan dari Bakar ibnu Khalaf, tetapi ujungnya ada di Muawiyah. Sama, kalau ini ujungnya ada di Abu Hurairah. Dua hadis tadi itu Bukhari dan Muslim itu statusnya sahih, tetapi ini statusnya hasan, di bawah sahih. Saya tidak tahu kenapa. Penjelasannya adalah bahwa ini sanadnya tidak lengkap setelah Zuhri. Sanadnya ada yang terputus dan matannya, teks hadisnya juga tidak lengkap. Ya. Jadi memang Ibnu Majah ini banyak memuat hadis-hadis yang tidak sahih, berbeda dengan Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara sekalian, Imam Muslim itu menulis 3.250 hadis dari 300.000 hadis yang beliau hafal. Beliau menghafal 300.000 hadis, berguru kepada 10 imam hadis utama, tapi yang ditulis cuma 3.000. Imam Bukhari itu menghafal 100.000 hadis sahih dan 100.000 hadis di luar sahih, jadi totalnya 200.000. Yang ditulis dalam kitabnya hanya 7.375 kira kurang lebih. Ya, sebegitu rumitnya belajar ilmu hadis. Makanya saya suka belajar ilmu hadis karena memang lebih rumit daripada ilmu-ilmu yang lain dalam bidang ilmu agama ya. Imam hadis ini mensahihkan, yang ini mendoifkan, yang ini menghasankan gitu. Jadi berbeda-beda pendapat. Jadi penjelasan hadis ini adalah Allah itu apabila menghendaki kebaikan kepada seseorang, dia akan diberikan pemahaman ilmu agama. Maka dari itu rajin-rajinlah belajar ilmu agama agar datang kebaikan pada diri kita. Jelas ya. Lalu para ulama berpendapat, kebaikan itu bukan kebaikan yang datang secara tiba-tiba saja, bukan pemberian. Itu adalah sesuatu yang harus dikejar, harus dicari. Maka dari itu rajin-rajinlah belajar ilmu agama supaya hidup kita penuh dengan keberkahan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 221. Hadatsana Hisham ibnu Ammar, hadatsana Walid ibnu Muslim, hadatsana Marwan ibnu Janah, an Yunus ibnu Maisara ibnu Jalbas, annahu hadatsahu qala sami'tu Muawiyah ibnu Abi Sufyan yuhaddatsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya agak malas kalau baca hadis yang ujung-ujungnya itu ada Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nggak tahu kenapa, dari saya muda saya nggak suka itu. Dari saya sanawiyah itu saya kagak suka baca hadis yang ujung-ujungnya ada Muawiyah itu. Padahal itu sekretaris Rasul loh itu. Ya, itu pribadi. Annahu qala, Muawiyah bilang begini, al khairu addatu wasyaru lajajah
Wa man yuridullahu bihi khaira yufaqahu fid din. Pak, ini ingat-ingat ya Pak. Kata Muawiyah, dia dengar dari Rasulullah, beliau berkata, al khairu ad-datu wa syarul lajajah. Kebaikan itu adalah tradisi umat Islam. Kebaikan. Jadi umat Islam itu senantiasa baik, ya. Itu identitas itu, ya. Umat Islam itu senantiasa baik. Keburukan itu adalah musuhnya umat Islam. Keburukan adalah musuhnya umat Islam. Maka dari itu jangan heran kalau umat Islam itu memusuhi keburukan, musuhi kemungkaran, musuhi minuman keras, musuhi perzinahan, ya, musuhi riba, segala bentuk kezaliman. Umat Islam itu memusuhi karena memang itu musuhnya umat Islam, dan itu identitas dirinya umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu di sekitarnya ada orang yang berbuat kemungkaran, jangan diam, minimal kita ingatkan untuk tidak melakukan itu. Itu identitas diri, dan kita harus bangga dengan identitas diri kita. Tetapi di balik itu, kebaikan al-adatul muslimun, kebaikan itu adalah tradisi. Udah tradisi, hari-hari pasti harus baik, kira-kira begitu, ya. Kita juga harus baik. Wa man yuridullahu bihi khaira yufaqahu fid din. Dilanjutkan dalam hadis itu, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama kepadanya. Itu hadis yang kedua. Jadi dua hadis ini berbicara tentang upaya kita untuk belajar ilmu agama supaya keberkahan Allah datang pada diri kita. Jangan pernah malas-malas belajar ilmu agama. Nah, ini ada satu hadis Pak, ini di kitab ini ada tuh hadisnya tuh, yang paling atas biar percaya ya. Saya mau baca, Bapak analisa ya. Hadisnya nomor 222. Hadasana Hisham ibnu Ammar, ini saya pernah baca juga. Hadasana Walid ibnu Muslim, hadasana Rahul ibnu Jannah an Abu Sa'id an Mujahid. Mujahid itu Mujahid ibnu Jabar, muridnya Ibnu Abbas. Anil ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihu, didengerin hadisnya ya, faqihu wahidun asyadu ala syaitan min alfin abid. Faqihu wahidun asyadu ala syaitani min alfin wahid. Seorang ahli agama, seorang ahli fikih, seorang ulama, satu orang lebih menakutkan bagi setan daripada 1000 ahli ibadah, ya. Nggak usah 1000 nih, di sini ada banyak ahli ibadah nih, misalnya nih yang ahli tahajud, ahli zikir, ahli sholat sunnah dan sebagainya. Ada satu ahli ilmu agama, tidak ahli banget ibadahnya gitu, itu setan lebih takut daripada dia, daripada 1000 sekian banyak ahli ibadah. Ini kira-kira hadis ini masuk akal nggak Pak? Hah? Nah, di sini masuk akal nggak? Enggak. Masuk akal nggak Pak? Bapak analisa aja Pak, nggak usah pakai ilmu, Bapak pikir-pikir aja pakai logika Bapak sendiri gitu. Ada satu ahli agama, satu orang ahli agama, ulama, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Saya tidak mau bahas hikmah-hikmahnya atau hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori pendukungnya. Saya mau membaca letterlock hadisnya aja. Kira-kira hadis ini logis apa tidak? Bapak dikasih hadis ini nih sama Ustadz lagi ceramah baca gitu. Faqihul wahidun asyadu ala syaitanu minal alfin, al-fatwatnya 1000, alfin abid. Abid itu orang-orang ahli ibadah. Jadi kalau ada Ustadz ngomong, satu ulama itu bisa mengalahkan 1000 ahli ibadah kalau melawan setan, kira-kira gitu ya. Setan lebih takut. Masuk akal nggak Pak ini hadis? Hah? Nggak masuk akal? Emang kenapa nggak masuk akal? Logikanya gimana Pak? Masuk akal nggak? Ini hadis ada nih di kitab. Masuk akal nggak? Masuk akal Pak Uhud. Ada loh, ini hadisnya benar-benar tertulis nih dalam kitab Ibnu Majah. Kalau dibaca secara letterlock ini, atau disampaikan oleh kiai-kiai di pesantren, anak pesantren yang tidak mendalami mengiya-iyakan saja.
Ini bukan hadis nih Pak, ini hadis palsu, ini maudhu. Maudhu itu artinya maudhu itu asal kata dari kata wadai, artinya rontok, gugur. Karena tidak bersandar kepada Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Semua pakar hadis, kritikus hadis abad pertengahan dari mulai Ibnu Hajar Asqalani ke bawah itu mengatakan ini hadis maudhu. Tapi ada di kitab Ibnu Majah. Nomor hadisnya 220, nanti bisa saya bawa aja sendiri. Bukan hadis, hadis palsu. Itulah perlunya kita mempelajari ilmu agama. Ini kitab asli, ini saya beli dari Beirut, Lebanon, Darul Kutub Beirut, bukan kitab abal-abal. Ibnu Majah menulis hadis ini dimasukkan dalam sunannya, tapi bukan hadis, hadis palsu. Rasulullah nggak pernah ngomong itu. Semua dari mulai sekelas Ibnu Hajar Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, mengatakan ini hadis maudhu, berarti ini hadis palsu. Coba ini kalau kita telaah, kita baca, kita pahami, terus kita masuk ke meresap di dalam ahli ilmu kita. Besok-besok ahli fikih, ahli ibadah, ahli ilmu agama bisa seenak-enaknya itu. Wah, saya kan lebih baik dari ahli ibadah. Saya ulama. Saya jadi ulama tidak beribadah. Ini hadis palsu ya Pak. Jadi kalau Bapak mendengar hadis ini bukan hadis dari Rasul. Tidak bergantung pada, tidak bersandar kepada Rasulullah. Nah, logikanya bagaimana Pak? Logikanya bagaimana? Orang itu Pak, kalau dianggap ahli ibadah, orang kalau dianggap ahli ibadah, dia tidak mungkin bukan ahli ilmu, karena beribadah itu pakai ilmu. Betul nggak Pak? Jadi kalau orang itu ahli ibadah, Bapak ahli puasa, ahli sholat, ahli zakat, ibadah itu ya semua, itu semuanya pakai ilmu. Jadi harusnya walaupun ilmunya tidak tinggi-tinggi banget, ahli ibadah itu juga ahli ilmu. Jadi tidak mungkin hadis ini mengatakan bahwa kebaikan satu ahli fikih berbanding dengan 1000 ahli ibadah, ya. Pastinya hadis ini hadis maudhu. Jelas ya Pak? Itulah mengapa kita perlu mendalami ilmu agama dengan baik dan benar. Karena memang kalau khusus untuk hadis, karena hadis itu samudranya sangat luas, penalaannya sangat luas. Saya mau kasih contoh ya. Imam Bukhari yang menghafal 200.000 hadis, beliau itu belajar dari 1080 guru ahli hadis, 1080. Dan Imam Bukhari sama Imam Muslim bersinggungan pada 10 guru hadis. Jadi dari 10 itu 9 gurunya Imam Bukhari sekaligus gurunya Imam Muslim, dia bersinggungan di situ. Jadi gurunya Imam Bukhari sekaligus gurunya Imam Muslim. Maka dari itu, walaupun Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari, maksudnya Imam Muslim pernah belajar di Khurasan sama Imam Bukhari, tetapi Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan hadis dari Bukhari. Karena apa? Karena itu sama-sama satu guru, itu kira-kira begitu. Ya, Bapak bisa bayangkanlah 300.000 hadis Imam Muslim hafal, yang ditulis cuma 325.000, 3.250. Nggak ada 10%-nya, nggak ada 10%-nya, 1% bahkan. Jadi itulah ilmu hadis, memang sedikit rumit, tapi dipelajari menarik. Karena saya suka mempelajari ilmu hadis karena berbicara tentang biografi para ulama. Sekarang kita lanjutkan hadis yang agak panjang. Jadi itu kalau dengar hadis itu ya Pak, perbandingan satu orang ahli fikih dengan 1000 orang ahli ibadah, itu hadisnya hadis maudhu. Tapi ada di sini, jadi kita baca. Kita lanjutkan pada hadis nomor 223. Hadatsana Nasr ibn Ali al-Jahdai, hadatsana Abdullah ibn Dawud an Asim ibn Raja an Hayawat an Dawud ibn Jamil an Kasir ibn Qais qala, kata si Qais nih, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjidil Dimashq fa'atahu rajulu faqala ya Aba Darda
ataituka minal madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadisi balaghani anka tuhaddatsu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fama jaa bika tijarah? Qala la. Qala wala jaa bika ghairuhu? Qala la. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha rida li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu ma fis samai wal ard hatta hitanin fil ma wa inna fadlul alimu alal abid ka fadlul qamari ala sairul kawakib innal ulama'i warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurasu dinar wa dirham innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzal wafir. Ini hadisnya panjang. Biasanya ustaz-ustaz suka motong-motong itu. Bapak pasti sudah sering dengan potongan-potongannya. Jadi begini. Kata Abdul Qais, dia bercerita, kuntu jalisan inda Abi Darda fil masjid fi Dimaski. Aku sedang duduk-duduk bersama Abu Darda di suatu masjid di kota Damaskus. Fa'atahu rajulu, maka datanglah seorang laki-laki kepada Abu Darda dan Abdul Qais. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Aba Darda, ataituka min madinata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Darda, habis dia datang nih, Abu Darda lagi duduk sama Qais nih, datang laki-laki terus bilang kepada Abu Darda, ya Abu Darda, aku ini datang dari Madinah, kotanya Rasulullah. Tujuanku datang ke situ menghadap kamu, menghadap Anda adalah li hadisin balaghani anka tuhaddatsu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya mendatangi Anda ini di masjid di kota Damaskus untuk belajar hadis, kata si laki-laki itu. Hadis-hadis yang engkau pernah dengar dari Rasulullah. Lalu Abu Darda bertanya sama si laki-laki itu, ini dengerin ya Pak, ini hadis ini manfaatnya besar, kita resapi biar kita paham dan kita meniru itu. Qala, Abu Darda berkata, fama ja'a bika tijarah, kamu itu datang dari kota Madinah ke kota Damaskus itu untuk berbisnis bukan? Karena jauh ya Pak dari Madinah ke Damaskus, nanti lihat ukur sendiri nanti di Google Map. Si laki-laki bilang, la. Wala ja'a bika ghairuhu, kalau gitu kamu datang ke sini untuk selain bisnis bukan? Bukan juga, la, kata dia. Lalu Abu Darda bilang, qala wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku mendengar dari Rasulullah, kesimpulannya adalah Abu Darda mengatakan, berarti Anda datang dari Madinah ke Damaskus ini tujuannya untuk belajar hadis. Iya, karena bukan untuk dagang dan bukan untuk selain dagang, berarti khusus untuk belajar ilmu agama. Maka Abu Darda berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Abu Darda nih, setelah dia nanya, Anda datang ke sini mau ketemu saya dari Madinah ke Damaskus tujuannya buat dagang? Bukan. Kalau gitu buat hajat yang lain? Bukan juga. Berarti Anda datang kemari mau belajar hadis? Iya. Maka Abu Darda bilang, sesungguhnya Rasulullah bilang, man salaka yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan untuk belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Ya,
Kira-kira bapak-bapak rumahnya dari masjid berapa jauh? Susah nggak Pak jalan ke Masjid At-Taubah? Enggak kan? Makanya majelis ilmu itu dipenuhin Pak, karena siapa yang bersungguh-sungguh datang untuk menuntut ilmu agama dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau bapak nggak percaya, bapak pergi deh ke surga, pasti dimudahkan kalau bapak bisa belajar ilmu agama. Ada yang pergi aja dulu, tak kabarin saya kalau udah nyampe ya, kabarin WA kek, pakai WhatsApp kek, pakai Telegram kek, pergi aja dulu ke surga. Tapi ini benar, ini hadisnya sahih. Jadi kata Abu Darda nih, dia dengar dari Rasulullah, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersuluk mencari jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Makanya saya bingung kalau ada orang Islam tuh malas belajar. Bingung saya Pak, ada majelis taklim sepi itu saya bingung. Oh ini majelis taklimnya lumayan rame, majelis ilmu apapun itu penuhi. Bapak tidak tahu ya, belajar santri itu udah makan kurang, makan telur Pak belah dua, tidur waktu itu, sekarang udah di tempat tidur, udah di kasur. Kalau zaman saya gelaran, terkarpet kayak gini, pakai bantal, sampingnya komik Wiro Sableng buat bantal. Jam 10 tutup, masuk kamar baca Wiro Sableng. Saking bingung mau ngapain, makan telur bagi dua, hari-hari tempe tahu sayurnya bening, piringnya pelah kaleng. Kalau habis makan kita lempar, twing, pelentang, setengah 4 semprotin pakai ampu pestok air sama kakak kelasnya. Bangun. Sholat tahajud. Kadang kagak mandi dulu saking ketakutan sholat tahajud. Habis itu ikut kajian, habis itu masuk kelas jam 7 sampai jam 12, habis itu makan siang itu tadi tuh, telur bagi dua, kadang kangkung, kadang tempe, bayam. Tempenya kagak berasa, air kagak ada rasanya. Habis itu jam 2 belajar sampai asar, habis asar masuk kamar sebentar, habis maghrib masuk ke masjid lagi ikut kajian kitab kuning, sampai Isya belajar untuk pelajaran yang sekolah, yang pelajaran umum, sampai jam 10 masuk kamar. Habis itu jam setengah 4 dibangunin lagi, terus menerus begitu. Makanya banyak yang tipes, banyak yang stres. Itulah belajar ilmu agama. Belum lagi setoran, kalau setorannya belum selesai kagak bisa ngambil rapot. Begitu orang tua kita datang, rapot kagak ada, datang dari Jakarta ke Jombang jauh-jauh, rapot nggak bisa dikasih. Alasannya apa? Belum setoran hadis ini harus dihafal semua Pak. Setoran hadis, setoran nadom, setoran macam-macam setoran. Akhirnya kita kagak bisa pulang ke Jakarta, kita tunggu setoran dulu, ngejar setoran, nyari-nyari ustadznya, baru bisa pulang. Begitulah kita belajar agama. Tapi ya hasilnya kita nikmati setelah tua begini. Saya bisa mengajar gitu ya. Kebetulan pondok pesantren saya menekankan pada ilmu nahwu dan ilmu hadis. Jadi anak-anak alumni Tebu Ireng itu jago-jago hadis. Saya pernah ketemu, ini bagian mati nih, ketemu sama khatib dulu di sini, siapa namanya saya lupa, lulusan Al-Azhar Mesir. Saya tanya, bapak antum dari mana? Anak dari Al-Azhar Mesir. Dari sekolah dari man apa gitu, di Jogja tuh ada man urusan bikinan di Depak, man unggulan. Anak dari Tebu Ireng. Kata khatib itu, ya udah ilmunya sama dengan doktor itu, nggak usah lanjut lagi, ilmunya sama dengan doktor lulusan aliyah itu ya. Karena kita memang menghabiskan waktu untuk membaca kitab kuning. Maka dari itu kalau berdebat anak-anak pesantren itu ahli-ahli Pak, karena kita biasa basul masail. Itu satu ya Pak, tariqan ilal jannah. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak pergilah ke surga, nanti udah sampai WA saya. Satu lagi kebaikannya, wa innal malaikati latadau ajnihataha ridha litallibil ilmi. Malaikat itu membentangkan sayapnya karena dia ridho dengan para penuntut ilmu. Jadi kita para penuntut ilmu itu penuh dengan keberkahan. Ini kalau ada majelis taklim di sini jangan nongkrong di warung akang ya Pak. Saya suka lihat kalau saya berangkat kantor subuh itu di sini Amin masih wanung, udah ada yang nongkrong di warung akang. Duduk aja di sini, kenapa sih, sabar sebentar, selesai baru keluar gitu ya. Jelas ya. Satu, dimudahkan jalannya menuju surga.
Yang kedua, dibentangkan sayap oleh para malaikat. Ini yang ketiga nih Pak. Yang ketiga ini penting. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu ma fis sama wal ardi hatta hitanin fil ma. Untuk para penuntut ilmu, dia dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk bumi dan makhluk langit yang ada di bumi dan ada yang di langit, hatta hitanan filma, sampai ikan-ikan yang ada di air tuh memohonkan ampun buat bapak-bapak yang lagi ikut majelis taklim di Masjid At-Taubah ini. Ikan yang ada di Kali Angke itu Pak, itu memohonkan ampun untuk kita semua di sini. Ya, itu kelebihan yang ketiga. Jadi bersyukurlah menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini berikutnya lagi yang keempat. Wa innal fadlul alimu 'alal abid kal fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan, kalau ini logis, kalau tadi kagak logis ya. Yang tadi 1000 itu nggak logis. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang alim, orang yang berilmu agama daripada ahli ibadah, perbandingannya itu seperti cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya bintang-bintang. Itu jelas ya, sama-sama bercahaya, tapi bintang kan cahayanya kecil-kecil, nggak begitu terang ke bumi. Itulah ahli ibadah. Tapi ulama cahayanya terang benderang seperti bulan purnama sampai ke bumi. Itulah ilmu ahli ulama dibandingkan dengan ahli ibadah. Artinya ulama itu manfaat ilmunya bisa untuk dirinya dan orang yang di sekitarnya. Tetapi kalau ahli ibadah hanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu Rasulullah mengatakan perbandingannya seperti cahaya bintang dan cahaya bulan purnama. Itu yang keempat. Yang kelima, terakhir. Innal ulama'i warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yurasul dinara wala dirham. Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Innama warasul ilma. Tapi sesungguhnya para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzal wafir. Barang siapa mengambil warisan itu, warisan para nabi, sesungguhnya dia telah mengambil warisan dalam porsi yang paling besar. Ya, jadi ulama itu, orang ahli agama itu adalah pewaris para nabi. Barang siapa dia melanjutkan ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah, dia telah mengambil porsi yang paling besar dari warisan Rasulullah itu. Jadi orang yang menuntut ilmu, satu, dimudahkan jalannya menuju surga, ditutupi dengan bentangan sayap para malaikat kala malaikat ridho dan senang dengan para penuntut ilmu. Yang ketiga, dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk di dunia ini, sampai ikan-ikan yang ada di sungai, di danau, di lautan memohonkan ampun. Yang berikutnya, dia lebih utama dengan ahli ibadah, seperti perbandingannya seperti cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya bintang-bintang. Ya, itu kelebihan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Satu lagi ya, ini juga penting hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham ibnu Ammar, hadatsana Hafsa ibnu Sulaiman, hadatsana Kasir ibnu Sinzir, an Muhammad ibnu Sirin, an Anas ibnu Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kullil muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi semua muslim itu harusnya pintar-pintar Pak, harusnya berilmu semua, karena wajib ya. Kalau wajib itu harus dikerjain. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahliha kamuqallidin janazir khanaziril al-jawaharu wal lu'lu wal dhahab. Jadi kata Rasulullah begini, perumpamaan ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, tapi berhati-hati dalam mengajarkan ilmu agama. Harus tepat, harus harus pelan-pelan, harus gradual, karena Rasulullah bilang wa wadi'ul ilmu inda ghairu ahlihi.
menempatkan ilmu bukan kepada orang yang tepat, kepada ahlinya, memberikan pengajaran bukan kepada orang yang tepat, kamuqallidil al-khanaziri al-jawahara wal-lu'luwa wal-zahab, seperti mengalungkan seekor babi dengan kalung yang berisi intan, batu permata dan emas. Nggak ada gunanya. Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang yang tidak tepat, itu kata Rasulullah seperti mengalungkan perhiasan pada leher babi. Nggak tepat, nggak pantas, kira-kira begitu. Ya, maka kita belajar ilmu agama sesuai dengan kemampuan kita, tetapi yang wajib-wajib kita pahami. Saya kira itu, ya, ada 4 hadis, ada 5 hadis yang kita baca, 1 hadis sebagai pelajaran saja karena itu hadis maudhu. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.